Nah, begitu kaki kanan nginjak lubang itu karena cuma ditutup karung plastik dan kondisi mesin jalan. Jadi begitu kaki kanan nginjak itu langsung masuk, kepotong seukuran paha. Ya aku ikut seleksi sampai tahap 3. Mungkin prestasi terbesarnya itu ikut seleksi timnas itu sih. Jadi sempet TC juga di Jakarta itu selama sebulan. Kebetulan di Malang, terus di Indonesia sendiri belum ada. Aku satu-satunya B-boy di Indonesia yang satu kaki, yang difabel. Salah satu ajang pencarian bakat, Indonesia Mencari Bakat 3 di Trans waktu itu tahun 2012. Jadi itu iseng daftar, ternyata bisa lolos sampai 48 besar. Nah, mungkin dari situ akhirnya semakin banyak yang tahu. Perkenalkan, nama saya Arif Syahbudi, saya dari Malang. Kegiatan sehari-hari sekarang buka usaha warung kopi. Ya, kalau kegiatan yang lain sih lebih ke hobi. Itu ada beberapa hobi yang dari dulu memang aku jalani. Jadi yang pertama itu ngedance. Ngedance-nya itu yang break dance, itu modern dance itu dimulai sejak tahun 2005. Terus tapi ya ada sedikit cerita di break dance itu. Jadi 2005 itu saya mulai ngedance tapi dengan kondisi kaki yang masih normal, masih punya 2 kaki lengkap. Nah, di tahun 2007 aku mengalami kecelakaan kerja, kehilangan 1 kaki, dan di tahun 2008 itu mulai terjun lagi di dunia breakdance. Jadi latihan-latihan lagi dengan kondisi 1 kaki. Jadi dengan kondisi sudah kehilangan 1 kaki itu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Hobi yang lain mungkin kayak goes. Jadi goes itu rutin seminggu sekali. Tapi untuk akhir-akhir ini memang jarang. Terus sesekali naik gunung bareng teman-teman. Itu ya masih gunung-gunung sekitaran Malang sini. Terus hobi lain sepak bola amputasi. Jadi itu sepak bola khusus untuk teman-teman disabilitas daksa. Jadi sepak bolanya pakai 2 tongkat. Dan itu di Malang latihannya rutin seminggu sekali. Aku kehilangan 1 kaki itu karena kecelakaan kerja. Jadi waktu itu aku kerja di perusahaan plastik di daerah Krian, Sidoarjo. Jadi di 2007 itu kerja selama 6 bulan. Terus di bulan September 2007 itu aku mengalami kecelakaan kerja. Jadi aku bagian masak bahan mentahnya plastik. Terus waktu itu memang ada perbaikan di salah satu mesin. Ada lubang di mesin itu sama mekaniknya itu ditutup karung plastik. Nah, bukan ditutup sama papan atau kayu atau apa itu. Jadi waktu lewat atasnya mesin itu, awalnya itu tahu kalau ada lubang yang ditutup karung plastik. Jadi awal mulanya itu aku ngelangkain lubang itu ke tempat sebelahnya situlah, deket situ. Nah, pas balik itu nggak kepikiran. Jadi udah kayak lupa, terus jalan biasa di atas mesin itu. Nah, begitu kaki kanan nginjak lubang itu karena cuma ditutup karung plastik dan kondisi mesin jalan. Jadi begitu kaki kanan nginjak itu langsung masuk, kayak terperosok gitu, terus kondisi mesin jalan jadi langsung kepotong seukuran paha. Jadi atasnya lutut itu langsung kepotong. Terus aku terkapar, jatuh di atas mesin itu, sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mau teriak minta tolong pun itu nggak bisa. Mungkin karena pendarahan itu tadi. Nah, sampai akhirnya ada salah satu temanku yang mengetahui posisiku. Jadi akhirnya dia lihat, terus teriak-teriak sambil minta tolong. Jadi dia sambil lari terus menuju ke arahku dan aku ditolong. Terus dibawa ke rumah sakit dekat perusahaan di Sidoarjo, di Krian. Terus baru dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar di Surabaya. Jadi itu proses kenapa aku bisa kehilangan 1 kaki. Ya sebenarnya kayak shock juga ya. Maksudnya waktu pas kejadian itu kayak shock. Bener-bener yang kaget juga gitu. Cuman aku masih inget pas digotong temanku itu memang ya rasanya kayak campur aduk sih memang. Cuman ada satu kalimat yang muncul di dalam hatiku itu, ya Allah, ini jalanku, ini takdirku. Dan itu memang nggak tahu tiba-tiba muncul kayak gitu. Jadi nggak punya pikiran gimana ya nanti menjalani hidup setelah ini kehilangan 1 kaki, dan itu nggak ada pemikiran seperti itu. Terus kayak pemikiran negatif akhirnya juga nggak ada, kayak malu atau terpuruk atau
kayak nyerah dengan keadaan itu nggak ada sama sekali, karena mungkin dari awal memang aku sudah bisa menyadari dan ya mengikhlaskan bahwa ini sudah takdir dan jalan dari Allah. Jadi itu yang bikin kayak akhirnya lebih enak untuk menjalani setelah itu, kejadian itu. Karena kan memang perubahan ya, dari yang awalnya punya 2 kaki normal, melakukan kehidupan sehari-hari dengan 2 kaki, terus tiba-tiba harus menjalani kehidupan kehilangan 1 kaki dan harus berkegiatan semuanya menggunakan tongkat. Itu memang butuh penyesuaian. Cuman karena ya itu tadi, karena aku sudah bisa menerima ini semua, jadi akhirnya aku tetap menjalani kehidupan itu seperti biasa. Cuman bedanya sekarang aku harus pakai tongkat untuk melakukan semua aktivitas. Jadi aku di pikiranku sih cuman ya aku tetap sama seperti yang lain. Jadi aku tetap aktivitas di luar, tetap keluar, tetap jalan-jalan, tetap ketemu teman-teman dan lain-lain. Ya yang pasti belajar sih, belajar apapun hal baru yang harus dilakukan dengan kondisi sekarang gitu ya, kondisi setelah kehilangan 1 kaki itu, dan berkegiatan dengan tongkat. Jadi memang belajar butuh penyesuaian dan butuh waktu. Dan itu memang harus dari kemauan diri sendiri dulu. Sampai akhirnya banyak kayak support dan dorongan dari luar. Banyak dari keluarga, dari teman, dari orang lain. Ada satu cerita. Waktu masih proses pemulihan, jadi masih ya tetap beraktivitas gitu. Ada salah satu temanku dance, kebetulan tetangga juga, kemana-mana juga berdua itu, maksudnya dengan dia. Dia waktu itu ngajak untuk nonton teman-teman latihan. Jadi waktu itu latihannya di Matos, seminggu sekali. Jadi pas ada latihan itu aku diajak untuk ketemu teman-teman lama, terus nonton mereka latihan. Nah di momen itu mulai muncul kayak keinginan untuk bisa nggak ya aku ngedance lagi dengan kondisi yang sekarang. Jadi kayak mulai muncul perasaan pengen nyoba lagi untuk ngedance dengan kondisi 1 kaki itu. Nah dari situ akhirnya kayaknya masih bisa gitu. Terus ya nyoba dikit, latihan dikit, ternyata masih bisa gitu. Meskipun ya butuh penyesuaian, banyak penyesuaian. Dan akhirnya juga teman-teman sangat-sangat membantu untuk kayak ayo nyoba latihan ini gitu. Sangat-sangat support untuk biar aku bisa tetap kembali ke dunia breakdance itu. Di Malang itu ada namanya Malang B-Boys. Malang B-Boys ini ya sekumpulan teman-teman yang hobi breakdance, dan itu sudah mulai tahun 2000-an. Jadi mereka sudah kumpul latihan, dan itu tempatnya pindah-pindah. Jadi kita nggak punya struktur organisasi. Jadi cuman sesama penghobi breakdance yang kumpul latihan bareng setiap seminggu sekali, udah gitu aja. Jadi pasti seminggu sekali itu kita ngumpul di sana, dan itu berasal dari berbagai daerah di Malang. Kebetulan di Malang, terus di Indonesia sendiri belum ada B-boy yang 1 kaki atau difabel. Jadi memang kebetulan aku satu-satunya B-boy di Indonesia yang 1 kaki, yang difabel. Untuk B-boynya sendiri itu aku mulai 2005 itu masih sekolah, kelas 2 SMK. Jadi memang di tahun 2000-an itu, 2005, sekitar 2005 itu B-boy lagi rame. Jadi hip hop lah terutama, jadi musik, terus hobi breakdance itu lagi rame di sana. Dan aku ngelihatnya sih kalau bisa breakdance itu keren, gitu aja sih sebenarnya. Jadi itu yang awal mula ketertarikanku ke sana itu. Jadi kalau bisa melakukan gerakan breakdance itu keren. Nah kebetulan di sekolah itu ada salah satu teman yang punya inisiasi untuk bikin ekstrakurikuler. Jadi dia kenal salah satu B-boy di Malang yang istilahnya bisa melatih untuk teman-teman di sekolah itu. Jadi dia ngundang ke sekolah, akhirnya sekolah mau mengadakan ekskul, latihannya seminggu sekali. Nah disitulah baru aku mulai rutin untuk latihan breakdance. Jadi memang dari breakdance ini banyak hal yang aku dapat.
Jadi ya kayak ikut-ikut lomba, ikut-ikut kompetisi gitu, terus bahkan sampai ikut kompetisi di TV nasional gitu. Jadi ya sempat ikut iseng-iseng ikut salah satu ajang pencarian bakat Indonesia Mencari Bakat 3 di Trans waktu itu tahun 2012. Jadi itu iseng daftar, ternyata bisa lolos sampai 48 besar. Nah mungkin dari situ akhirnya semakin banyak yang tahu, terus akhirnya jadi kayak ya banyak undangan-undangan untuk jadi bintang tamu, jadi pembicara, jadi ya share pengalaman inspiratif gitulah. Jadi ya banyak hal yang aku dapat dari breakdance itu. Di B-boy ya itu ya kalau aku sih lebih ke bisa share pengalaman positif, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin mereka punya kondisi yang sama atau mereka lagi down atau terpuruk, terus ketika ngelihat aku breakdance atau pas sharing itu mereka jadi semangat untuk berubah ke hal yang lebih positif, lebih baik. Nah itu mungkin salah satu pencapaian yang mungkin bagiku itu nggak ternilai. Sepak bola, karena itu ya baru ikutnya itu tahun 2022. Jadi baru tahu ada sepak bola amputasi itu di Malang itu tahun 2022. Kebetulan aku diajak temenku yang ikut duluan. Jadi aku baru ikut itu di akhir 2022. Nah itu baru mulai rutin untuk latihan seminggu sekali, terus juga ikut kompetisi-kompetisi di tingkat nasional juga. Jadi ada beberapa kota yang sudah ada komunitas sepak bola amputasinya itu. Memang belum banyak, cuman ada sekitar 6 sampai 10 kota yang sudah ada untuk sepak bola amputasinya itu. Dan dari pusat di Jakarta itu sudah ada kompetisi rutin tahunan. Kita selalu ada agenda untuk turnamen itu. Tingkat nasional itu 3 kali. Yang 1-2 di Jakarta, yang ketiga kebetulan tahun kemarin Malang jadi tuan rumah. Jadi turnamennya di Malang, itu tingkat nasional. Terus untuk tahun ini ada agendanya di Bogor, bulan Juli. Itu juga turnamen yang sama, turnamen namanya Piala Kemenpora. Itu memang yang ngadain Menpora untuk event tahunannya sepak bola amputasi. Terus sempat juga ikut seleksi timnas sepak bola amputasi itu, karena di awal tahun ini ada agenda Piala Asia. Jadi Piala Asia turnamen sepak bola amputasi yang pesertanya juga dari ada Jepang, Malaysia, Bangladesh, dan beberapa negara di Asia. Nah itu Indonesia salah satu peserta yang ikut. Jadi ada seleksi timnasnya. Terus ya aku ikut seleksi sampai tahap 3, jadi nggak sampai lanjut ke yang lolos untuk diambil itu. Mungkin prestasi terbesarnya itu ikut seleksi timnas itu sih. Jadi sempat TC juga di Jakarta itu selama sebulan penuh. Jadi itu sedikit tak tarik agak jauh. Jadi memang basicku breakdance, cuman semakin kesini itu lebih ke kontemporer. Jadi lebih kompleks, maksudnya nggak di breakdance saja, jadi lebih banyak genre. Nah di kontemporer ini kebetulan waktu itu aku dapat undangan di Jakarta. Jadi di Jakarta ini ada forum kayak forum diskusi. Pesertanya itu seniman-seniman yang berkecimpung di dunia disabilitas. Jadi mereka concernnya itu bareng teman-teman disabilitas. Mereka dikumpulkan di Jakarta, sharing-sharing. Di situ aku ketemu salah satu orang dari Inggris, dari UK. Dia juga waktu itu jadi narasumber untuk sharing-sharing di Jakarta itu. Nah, dari situ aku diajak kolaborasi project sama yang orang dari Inggris ini. Waktu itu di Bali, itu tahun 2024. Setelah itu, kayaknya dia punya temen dari Singapura itu. Jadi dia punya temen di Singapura, terus mungkin dia yang merekomendasikan aku untuk, ini loh ada penari dari Indonesia, penari difabel dari Indonesia. Nah mungkin yang di Singapura ini juga kebetulan konsepnya juga kolaborasi dengan teman-teman difabel. Jadi akhirnya aku diajak untuk kolaborasi, diundang ke Singapura, dan nama acaranya itu SIFA Singapore International Festival of Art. Dan itu memang acara besar, acara tahunannya di Singapura yang ngadain negara. Jadi aku diundang untuk perform di salah satu show dari SIFA itu sendiri.
Di sana juga latihannya full 1 bulan, terus tampilnya itu 3 hari, sekali tampil itu 1 jam. Tapi itu bareng teman-teman yang lain, ada yang dari Kamboja, ada yang dari Jepang, dari Filipina, dari Thailand, dan yang lain dari Singapura itu. Jadi memang dikolaborasikan, penari-penarinya itu non-difabel dan difabel. Jadi kita sama-sama menari di satu pertunjukan. Intinya ingin menunjukkan bahwa nggak ada perbedaan. Jadi kita semua itu sama-sama menari dan sama-sama melakukan pertunjukan tanpa memandang fisik, tanpa memandang background dan lain-lain. Metode atau konsep yang diterapkan untuk bisa membuat sebuah pertunjukan inklusif, jadi menggabungkan penari-penari difabel dan non-difabel untuk dijadikan satu pertunjukan yang menarik penonton dan mungkin juga bisa menginspirasi banyak orang dari pertunjukan itu. Nah, itu yang banyak tak ambil ide untuk bisa diterapkan sebenarnya. Ya pengalaman juga, banyak pengalaman, terus banyak sharing-sharing dengan semua pelaku yang ada di pertunjukan itu, penari, sutradara, koreografer, terus bahkan sampai ada yang kayak membuat film dokumenter juga, itu banyak sharing di sana. Jadi kalau di Singapura ini memang untuk di fasilitas umum itu sangat-sangat ramah untuk disabilitas, terutama yang pengguna kursi roda. Jadi untuk akses jalan, trotoar, bahkan sampai ke resto-resto atau kafe atau mall, hotel, banyak tempat itu semuanya sudah aksesibel untuk kursi roda. Dan ya sepengetahuanku memang di sana banyak pengguna kursi roda. Terus untuk orang-orangnya sendiri juga budayanya itu kayak ya mendahulukan teman-teman yang difabel. Jadi yang pengguna kursi roda, atau kalau aku sendiri kan pakai tongkat, jadi kemana pakai tongkat itu kayak ya bukan diistimewakan, cuman kayak misal dikasih jalan atau dikasih tempat duduk, kayak dibantu untuk misalnya pas pesen makanan atau barang atau apa itu. Jadi mereka responnya sangat-sangat positif untuk teman-teman difabel. Ya bisa dibilang culture shock, culture-nya tapi yang positif gitu. Jadi memang di sana ternyata terutama untuk fasilitasnya sendiri, aku sendiri juga melihatnya ya sedikit kaget karena hampir semua fasilitas yang umum itu ramah disabilitas. Ya harapannya pasti ya sebisa mungkin bisa untuk terutama untuk aksesibilitas untuk teman-teman difabel, entah itu dari fasilitas umum atau untuk bahkan sampai mungkin ke pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman difabel, atau mungkin bisa membantu teman-teman difabel untuk bisa berketerampilan atau berkarya seperti itu sih. Jadi intinya sih biar teman-teman difabel ini punya wadah untuk menyalurkan ya bakat atau hobi mereka, atau mungkin juga yang mereka awalnya belum punya keterampilan atau sudah punya keterampilan tapi belum bisa menyalurkan itu atau mengembangkan itu atau punya wadah. Jadi harapannya ya mereka bisa punya wadah dan lebih bisa berkembang, bahkan mungkin bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Yang pertama bisa melawan diri sendiri. Jadi dari yang awalnya terlahir normal, punya 2 kaki dan tiba-tiba ditakdirkan untuk kehilangan 1 kaki, itu mungkin lawan terberatnya ya diri sendiri itu. Jadi merubah mindset atau melawan, ada perasaan menyerah atau putus asa atau apa, itu yang harus dilawan. Jadi salah satu menurutku yang kesuksesanku itu ya bisa melawan itu. Jadi aku menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif dalam diriku. Dengan kondisi seperti ini, aku bisa membangun pikiran-pikiran yang positif dan akhirnya bisa mengembangkan diriku sendiri. Mungkin lebih ke kayak ya mungkin wajar ya kalau orang penasaran gitu, mungkin lebih ke penasaran. Jadi ketika orang pertama kali lihat itu pasti penasaran, ini kok bisa seperti ini, mungkin lebih ke penasaran. Tapi untuk yang sampai kayak menjelek-jelekkan atau punya statement negatif itu kayaknya ya mungkin ada beberapa, cuman sedikit, tapi yang ada itu cuman ya mungkin ya karena setiap orang punya pemikiran masing-masing gitu. Tapi aku nggak pernah menghiraukan itu, jadi aku tetap melakukan aktivitas itu. Kalau aku orangnya sih cuek sebenarnya, karakternya itu cuek, terus
selama itu nggak istilahnya menyakiti aku atau keluargaku lah. Jadi aku orangnya cuek, jadi nggak terlalu menghiraukan istilahnya ocehan-ocehan negatif atau hal-hal yang mungkin bisa membuat aku menjadi istilahnya drop atau down. Itu memang langsung tak istilahnya tak skip, langsung dihilangkan gitu lah. Jadi ya karena cuek itu sih, jadi aku kemana-mana mungkin ada beberapa orang yang melihat sinis atau apa gitu, mungkin kayak ya mungkin ada beberapa yang secara nggak langsung mungkin aku nggak tahu atau apa, tapi ya ada lah orang-orang yang berpandangan sinis, itu ada. Cuman ya itu tadi, aku cuek aja dengan ada beberapa hal sih yang pengen, yang masih jadi mimpi yang diusahakan. Salah satunya punya usaha yang bisa memberdayakan orang-orang sekitar, bahkan mungkin ya dari difabel dan non difabel. Jadi mungkin yang nggak punya pekerjaan atau nggak bisa istilahnya berkarya atau punya keterampilan tapi nggak ada wadahnya, nah itu pengen memberikan wadah untuk mereka untuk bekerja atau menyalurkan bakat dan keterampilan mereka, terutama teman-teman difabel. Jadi kalau aku sih prinsipku, ini semua sudah takdir, sudah ditakdirkan dan sudah dituliskan. Jadi apapun hal yang kita dapat, baik atau buruk itu ya sudah menjadi takdir kita. Jadi tinggal bagaimana dari diri kita untuk bisa menerima dan melihat itu semua. Kalau kita melihat itu hal yang negatif, kita akan menjadi terpuruk dengan itu. Tapi ketika kita melihat hal itu, melihat hal lain yang lebih positif dan jangka yang panjang, itu insya Allah kita bisa menjadi lebih berkembang. Jadi sebenarnya teman-teman difabel ini sama seperti yang lain. Jadi mereka tetap beraktivitas di luar seperti orang lain, punya hobi yang sama dengan yang lain, punya keterampilan seperti yang lain, bahkan mungkin ada yang lebih hebat dari orang-orang non difabel gitu. Jadi berikan mereka wadah untuk istilahnya menyalurkan bakat atau keterampilan mereka. Jangan istilahnya mengucilkan mereka atau menyisihkan mereka. Berikan mereka kesempatan untuk menampilkan bakat, keterampilan atau karya mereka.